Shalom. Shalom. Salam Immanuel bagi kita semua. Beberapa saya kira Bruna yang baru datang, selamat datang juga. Baik dan bersama dari New Hampshire kan? New Hampshire ya. Dan beberapa ya saya kira Mike dan dia welcome dan satu lagi. Saya kira semuanya kita sudah mengenal. Oh, ada Ibu Eli. Selamat datang Ibu Eli, berkati. Memasuki masa Advent yang pertama, kita bersuka-cita bahwa dalam masa-masa ini kita dihadapkan atau diperhadapkan pada arti menanti. Saudara, ini menjadi sangat penting bagi kita pada masa-masa ini. So, minggu ini adalah minggu pertama masa Advent. Jadi saya kira dengan lirik yang tadi sudah dihidupkan, minggu pertama masa Advent. Saudara, pertanyaannya adalah sederhana, menanti siapa? Gitu ya. Menanti siapa ini sebenarnya? Nah, kita sudah mulai mempercakapkan mengenai masa penantian ini sudah dari 2 minggu yang lalu, ya kan? Ada Deborah dan Barak, kemudian kemarin soal talenta lagi ya, itu waktu lagi, menanti lagi. Dan hari ini juga kita diingatkan mengenai waktu juga, menanti juga. Dalam perumpamaan mengenai talenta itu juga terkait dengan penantian. Dan sambil menanti, itu kesimpulannya kemarin kan begitu. Sambil menanti kita melakukan sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Jadi nggak hanya ditanam talentanya, tidak hanya diam dan bersifat statis dalam hidup ini karena Tuhan sudah dekat atau Sang Tuhan sudah akan tiba, maka hidup kita lebih baik tidak usah berbuat apa-apa. Pemikirannya seperti itu. Kemarin dalam percakapan mengenai atau khotbah mengenai talenta, tidak. Justru ketika Tuhan akan tiba, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita dengan lebih luar biasa lagi. Jadi dengan demikian cara kita memahami hal menanti kedatangan Tuhan, kita seperti hamba yang diberikan 5, 2, 1 talenta itu, tapi kita memilih untuk melakukan menjadi hamba-hamba yang melakukan dengan 5 dan 2 talenta. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, secara pribadi setiap kali memasuki masa Advent, saya secara pribadi menghayati hal itu dalam 3 hal. Yang pertama adalah Kristus sudah hadir 2000-an tahun yang lalu. Jadi kalau kita menghayati masa Advent, saya pribadi menghayatinya Kristus sudah hadir 2000-an tahun yang lalu. Karena kehadiran Kristus itu juga dinantikan pada saat itu. Jadi orang semua pada menanti, mana ini Sang Juru Selamat, dan dia hadir. Dia hadir untuk menghapus atau berkorban bagi kehidupan manusia dan melalui kematiannya di kayu salib. Dan itu sudah digenapi. Dan hal yang kedua dalam masa Advent ini, saya pribadi atau kita menghayati kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Jadi masa sekarang ini tidak lagi menanti Tuhan Yesus yang lahir di Bethlehem, tetapi menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dan setiap tahun ini direnungkan, dirasakan melalui masa-masa Advent. Itulah sebabnya dalam masa-masa ini biasanya dalam tradisi-tradisi tertentu, di tradisi Katolik, tradisi Ortodoks dan sebagainya, mereka melakukan puasa-puasa, melakukan perenungan diri. Bagaimana dalam masa-masa ini mereka menyiapkan hati dan pikirannya untuk menyambut Sang Mempelai Kristus itu yang datang kedua kali. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam bacaan kita hari ini di bagian terakhir sangat menarik dikatakan ayat yang ke-32, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Di sini saya kira sering sekali kita dengar, gak ada yang tahu tentang hari Tuhan datang kan? Tidak tahu kapan waktunya. Kita gak pernah mengerti kapan waktunya. Oleh sebab itu, karena tidak ada yang tahu sekalipun, itulah sebabnya menjadi penting bacaan kita hari ini. Dikatakan bahwa dalam waktu yang kita tidak tahu itu, maka kita harus berjaga-jaga. Senantiasa terus berjaga-jaga. Kita nggak tahu 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit, 1 hari, 2 hari, 2 tahun, 3 tahun.
10 tahun kita nggak ada yang tahu. Wah, itu ada di Amerika waktu itu tahun-tahun, mulai dari tahun-tahun 60-an tuh ada yang memprediksi, wah, akan datang pada tahun sekian, ternyata gagal. Pada tahun sekian gagal. Akhirnya stres sendiri orangnya. Karena memang tidak ada yang tahu kedatangan Tuhan itu. Dikatakan dia seperti pencuri malam hari yang datang tiba-tiba. Oleh sebab itu, hal yang ketiga yang penting bagi saya pribadi dan bagi kita semua, maka berjaga-jaga. Ini hal yang menarik. Jadi kita semua pribadi lepas pribadi hari ini senantiasa terus berjaga-jaga dalam kehidupan kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua. Nah, oleh sebab itu saya mau mengajak kita untuk melihat bagaimana berjaga-jaga itu bukan dalam arti seperti atau masa Advent ini dipahami sebagai masa di mana gereja atau pemahaman iman itu seperti orang yang menakut-nakuti. Masa Advent itu bukan untuk menakut-nakuti umat Tuhan tentang kedatangan Tuhan. Ayo, hati-hati, Tuhan sudah mau dekat. Ayo, berjaga-jaga. Kita berjaga-jaga karena didasarkan rasa takut. Bukan itu. Kedatangan Tuhan yang kedua kali dimaksudkan dengan berjaga-jaga bukan karena didasarkan pada rasa takut. Karena yang pasti Tuhan pasti akan datang. Tidak ada yang tahu, tapi pasti Dia akan datang. Tidak ada yang bisa membatasi tentang kedatangan Tuhan itu. Tapi persoalannya adalah bagaimana kita menyambut kedatangan Tuhan. Itu yang paling penting. Nah, kalau ini ditanyakan kepada kita hari ini, kepada saya dan kepada saudara, kira-kira apakah saudara siap untuk menyambut kedatangan Tuhan? Saudara, standar sekali jawabannya bagi saya juga kadang-kadang gitu ya saudara. Ya, siap. Jemaat pasti akan mengatakan, saya pasti, ya kami siap. Pendeta senang biasanya kalau dengar jawabannya seperti itu. Wah, berarti benar ini jemaat. Siap untuk itu. Ini jawaban standar. Tapi kalau ditanyakan apa persiapan kita untuk menyambut kedatangan hari Tuhan itu, ini jadi persoalan lagi. Siap? Siap. Bagaimana caranya? Bagaimana kita mau menyambut kedatangan Tuhan? Banyak orang bilang, wah, ibadahnya diperbanyak, ibadahnya lebih banyak lagi, buat baik yang lebih banyak, bawa persembahan ke gereja lebih banyak, amal yang banyak, dan lain-lain. Semua diperbanyak, yang baik-baik diperbanyak. Saya mengatakan bahwa tentu itu semua baik. Tetapi iman kepada Kristus, saudara, mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan itu bukan terjadi karena apa atau semata apa yang kita lakukan. Tetapi saudara, itu karena kasih karunia Allah. Ini yang kita sebut dengan sola gratia. Jadi bukan semata-mata karena apa yang kita lakukan, karena semua kita terbatas. Kita bisa kasih persembahan banyak-banyak ke gereja, kita boleh tersenyum manis di sini, tapi setelah keluar kita tidak tahu. Bukan karena itu keselamatan itu terjadi. Tapi dalam pemahaman iman Kristiani, sola gratia, yaitu hanya karena kasih karunia Allah kita diselamatkan. Oleh sebab itu perbuatan baik. Tetapi keselamatan di dalam Kristus adalah hal yang utama. Ini sebuah pengajaran tentunya. Apa yang kita perbuat baik itu baik, tapi keselamatan di dalam Kristus adalah yang utama karena kasih karunia. Saudara, oleh sebab itu saya atau kita semua di sini, bagi saya menanti atau berjaga-jaga tentang kedatangan Tuhan itu bukanlah sesuatu yang didasarkan pada rasa takut. Kita berjaga-jaga kedatangan hari Tuhan karena kita takut. Tapi itu karena memang kita memiliki atau dimaknai sebagai tanggung jawab hidup orang beriman. Melakukan hal yang baik itu bukan karena rasa takut, karena hari Tuhan mau datang, tetapi karena memang sebagai orang beriman kita melakukan tanggung jawab sebagai orang yang baik, melakukan hal-hal yang baik. Nah saudara, ini tampaknya mengenai tanggung jawab hidup orang beriman, saya kira menjadi mudah bagi kita untuk memahami arti berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apa tanggung jawab kita di bumi ini?
dalam bahasa orang Bali, saya paling senang memakainya itu tanggung jawab alam semesta. Semesta itu dibagi dua. Saya sudah pernah beberapa kali juga mengatakannya. Semesta itu ada dua, yang disebut dengan buana alit dan buana agung. Jadi kalau orang Bali itu memahaminya di mana Pak Agung? Dia memahami itu dua, buana alit dan buana agung. Buana yang kecil dan buana yang besar. Itu dunia yang ada, yang kita hadapi. Apa itu buana alit? Buana alit itu adalah pribadi kita, saya sendiri. Tapi buana agung itu adalah dunia yang ada di sekitar kita. Sehingga kalau bagi orang Bali, kalau kita merusak bumi, itu dicek. Jangan cek buminya, tapi cek orangnya. Pasti ada kerusakan nih, yang rusak dalam diri orang ini sehingga bumi ini menjadi rusak. Begitu Pak Agung. Karena kalau orang jahat, orang mau merusak bumi, pasti bumi akan rusak. Karena di dalam hatinya sudah ada rasa menghancurkan bumi. Jadi mereka akan cek. Oh, ada buana alit yang salah, buana agung sehingga menjadi rusak. Nah, saudara, itu contoh bagaimana apa tanggung jawab kita terhadap buana alit dan buana agung kita. Itu yang menjadi penting sehingga kita bisa cek bagaimana kedatangan kita bisa menyambut kedatangan Tuhan. Jadi mudah sebenarnya melihat indikator-indikator ketidakseriusan kita jika dihubungkan dengan hal berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yaitu lihat saja apa yang kita perbuat dalam hidup kita. Kalau perbuatan kita jelek, perbuatan kita nggak benar, lingkungan kita juga nanti pasti akan menjadi tidak benar. Maka situasi itu di mana kita tidak siap, kita mau menyambut Tuhan dengan suasana yang tidak baik. Nah, saudara, saya ambil contoh misalnya besok, saudara tahu hari apa tanggal 1 Desember? Besok 1 Desember ya? Desember ya? Besok itu tanggal 1 Desember adalah hari HIV, AIDS sedunia. Saya sangat berempati dan sangat simpati dengan teman-teman HIV AIDS ini. Karena banyak hal yang terjadi. Kita nggak bisa menjudge teman-teman ini. Tapi ada persoalan. Salah satu yang menyebabkan penyakit ini terjadi adalah karena jarum suntik. Ada jarum suntik. Kalau itu karena tidak sengaja mungkin kita tidak masalah ya. Karena mungkin perawat, dokter, orang-orang itu memakai jarum misalnya. Dan itu di negara-negara dunia ketiga sering terjadi. Karena pemakaian jarum suntik, sakit disuntik, ternyata akhirnya dia jadi kena. Tapi ada yang dengan sengaja kan menggunakan jarum suntik, drugs dan sebagainya, sehingga tubuh menjadi hancur. Bukan hanya persoalan HIV, tetapi siapapun yang menggunakan itu, penggunaan obat-obat terlarang dan sebagainya, itu akan menyebabkan buana alit kita, tubuh kita menjadi hancur. Atau ada banyak hal yang lain, bukan hanya persoalan jarum suntik ya, ada banyak hal yang lain. Nah, saudara, apakah kita akan menyambut kedatangan Tuhan dengan sengaja merusak tubuh kita, baik alam kita? Nah, ini menjadi renungan di masa Advent. Nah, saudara, kalau jika hal itu dihubungkan dengan hari Tuhan datang dalam kaitan dengan dunia yang ada di sekitar kita, kira-kira bagaimana ini? Buana agung kita bagaimana? Kalau saudara baca di internet, di koran-koran, ada banyak sekali kasus-kasus di alam semesta ini ya, yang menjadi isu-isu global kan. Ada kerusakan hutan. Dulu saya pernah menunjukkan gambar kerusakan hutan di Indonesia itu begitu parahnya. Di Brasil begitu parahnya. Kerusakan terumbu karang. Kerusakan karang laut, human trafficking, korupsi yang menyebabkan rusaknya sistem pemerintahan dan ekonomi suatu negara. Ada banyak kerusakan di dunia ini. Saudara, kembali pertanyaan adalah bagaimana keseriusan kita dan tanggung jawab kita terhadap kondisi-kondisi yang demikian. Jika hal itu dihubungkan dengan hari Tuhan yang akan datang kedua kali dengan kemuliaannya, apakah hal-hal itu semua yang kita gunakan untuk menyambut kedatangannya?
tubuh yang kita tidak jaga dalam arti merusak tubuh. Kita menyambut dia sebagai orang-orang yang sedang menghancurkan tubuh karena keinginan daging kita. Kita menyambut dia dengan kerusakan semesta dan tindakan-tindakan yang biadab atas nama kelompok atau apa saja dengan cara menghabiskan nyawa manusia demi kepuasan kelompok. Dan ini terjadi di mana? Dan ini sedang terjadi. Saudara, jika hal itu yang masih kita rasakan sampai saat ini, memang renungan masa Advent ini menjadi sangat penting bagi kita. Mungkin kasus-kasus ini, saya mau mengatakan, mungkin kasus-kasus ini terlalu besar bagi kita hari ini untuk kita bicarakan. Tapi sebagai sebuah renungan akan tanggung jawab dan keseriusan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, tampaknya menjadi sangat penting untuk kita lakukan. Oke, saya mau meletakkan masalah-masalah itu tadi di samping sini. Kita tidak akan membahas masalah-masalah besar. Khotbah hari ini berjudul One Precious Minute. 1 menit yang sangat berharga bagi kita. Saya ingin mulai dengan hal yang paling sederhana. Dan hal yang paling sederhana itu adalah 1 menit yang paling berharga dalam hidup kita. Apa tanggung jawab atau apa yang paling berharga yang akan kita lakukan kepada orang lain atau di alam sekitar kita dalam 1 menit yang paling berharga dalam hidup kita hari ini? Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, kan? Kita tidak tahu kapan hari Tuhan itu. Malaikat tidak, anak pun tidak, yang tahu hanya Bapa. Tapi jika hidup ini diberikan kesempatan 1 menit yang paling berharga bagi semua dan alam semesta untuk menyambut hari Tuhan, apa yang kita lakukan? Saya ingin mengajak kita sekarang praktis. Renungkan 1 menit ini, dan saya akan hitung. Pak Ari punya handphone yang bisa 1 menit nanti bunyi tet gitu. Pak Oto, nanti coba di ya. Bunyi. Saudara pikirkan, renungkan sekarang. Jika saudara diberi kesempatan 1 menit yang paling berharga dalam hidup saudara, apa yang saudara mau katakan kepada orang yang ada di samping kiri kanan saudara? 1 menit ini saya ingin melakukan sesuatu yang paling berharga dalam hidup saya, karena saya akan menyambut hari Tuhan. Saudara pikirkan, renungkan. Saya beri waktu 1 menit untuk memikirkan itu. Nanti Pak Oto ada 2. Saudara boleh sharing dengan kiri kanan saudara. Sharing yang pertama saudara kepada teman saudara, 1 menit yang pertama, dan kemudian 1 menit berikutnya yang siapa yang tadi mendengar akan sharing kepada teman yang lain. Pak Oto akan menjadi timekeepernya. 1 menit akan bunyi Pak Oto. Bunyinya bagaimana tuh ya? Kalau bisa yang keras, gitu ya. Renungkan 1 menit yang paling berharga dalam hidup saudara. Mulai dari Tunggu 1 menit dulu. Pikirkan baik-baik. Silakan renungkan baik-baik. 3 boleh gabung dengan sambil saling mendengar. 1,3. Saudara boleh sharing. What's your precious 1 precious minute yang paling berharga dalam hidup saudara? You can share with your friends, your wife, or your husband, or your friends. 1 menit yang paling berharga. Apa yang saudara ingin lakukan dalam 1 menit yang paling berharga ini, sebagai komitmen saudara melihat hari kedatangan Tuhan. Ketika hari kedatangan Tuhan, kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau 1 menit ini menjadi penting bagi kita menyambut kedatangan Tuhan, apa yang saudara ingin lakukan? Saudara katakan kepada teman di sebelah. Kita katakan, oke, siap? Pikirkan. Saya akan beri waktu setengah menit untuk memikirkan. Dan ketika bunyi itu terjadi, hari Tuhan datang. Tapi saudara telah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. 1 menit
yang paling berharga. Siapa Alto? Kalau sudah siap bilang ya. Yep, siap. Baik ya. Saudara sharing dulu siapa yang mau duluan mau mengatakan. Siap. 1 menit yang paling berharga dalam hidup saya adalah dimulai dari sekarang. Silakan sharing. Oke. Buat saya, pertama adalah bisa menyampaikan video ini Pak Julia boleh gabung ke 1 menit yang berharga, karena saya bisa menyampaikan firman Tuhan ke apa ya? atau Ini 1 menit menjadi saksi waktu. jadi timekeeper. Dikerasin bunyinya. Oh, nggak ada bunyinya ini. Nanti saya bilang aja stop. Oke. Masih ada waktu? Masih ada waktu? Masih ada waktu? Waktunya habis. Saudara sudah memanfaatkan 1 menit yang paling berharga. Sekarang dengarkan temanmu, teman saudara yang kembali yang tadi mendengarkan itu. Dan sekarang ada 1 menit lagi yang paling berharga. Kalau tadi saudara ngomong kepada teman, tapi sekarang teman yang mendengar, pikirkan, sharekan. 1 menit yang paling berharga dimulai dari sekarang. Boleh bergabung. Apa gitu? Gue udah tadi, gue udah ini. Masih ada waktu dari 1 menit yang paling berharga. Gue sampai gue berharga sampai saat ini. Gue yakin menjadi orang tua. 1 precious minute. Sebagai orang Masih Kristen. ada waktu. Jadi sampai saat ini saya yakin bahwa saya itu telah dipilih. Pak Otto, waktunya bagaimana? 15, 15 14, detik masih ada 13, waktu. 12, Katakan, 11, saya ingin melakukan yang 10, terbaik dalam 15 9, detik. 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Ah. 1 menit yang paling berharga. Saudara, siapa yang mau sharing 1 menit yang paling berharga? Ari, apa 1 menit yang paling berharga yang Pak Ari sharingkan? Kalau buat saya, dengan saya ngambil video ini, terus saya bisa post ke Facebook. Menurut saya berharga buat saya karena saya bisa meneruskan firman dari Bapak. 1 menit yang paling berharga telah didengarkan oleh begitu banyak orang hari ini. 1 menit yang paling